Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas topik satu, yaitu tentang pengenalan sistem komputer dan hardware komputer. Ya, sistem komputer dan hardware komputer. Ruang lingkup pembahasan kita di topik ini adalah tentang fungsi-fungsi dari sebuah sistem komputer, kemudian tipe-tipe dari sistem komputer, kemudian peranan dari komputer hardware atau hardware komputer, kemudian tipe-tipe dari hardware komputer, dan kemudian accessible computer hardware atau komputer hardware yang mudah diakses. Untuk tujuan pembelajaran, di akhir topik ini, maka pelajar akan dapat dapat menjelaskan fungsi-fungsi dari sistem komputer. Kedua, dapat menjelaskan eh, jangkauan dari sistem komputer atau justifikasi penggunaan sebuah tipe komputer untuk tujuan tertentu. Jadi di sini yang kedua ini bisa menjelaskan eh, alasan kita dalam memilih suatu tipe komputer untuk tujuan tertentu. Kemudian juga dapat mendefinisikan istilah hardware atau perangkat keras, dapat menjelaskan tujuan atau karakteristik ya atau sifat-sifat dari hardware komputer. Nah, nanti kalian akan menemukan terminologi baru terkait dengan sistem komputer dan hardware. Maka sebaiknya dicatat, buat catatan. Kemudian jika tidak ada yang dimengerti, silakan ditanya. Berarti ditanyanya nanti di kelas ya, pada saat pembelajaran di kelas. Baik, kita langsung ke materi. Definisi sistem komputer. Komponen dasar dari sebuah sistem komputer adalah hardware, kemudian hardware atau perangkat keras, kemudian software atau perangkat lunak, kemudian data, dan informasi. Hardware, ya perangkat keras, dan juga software, perangkat lunak, berinteraksi untuk menerima, kemudian memproses data menjadi informasi, menghasilkan produksi informasi. Berarti hardware dan software ini berinteraksi untuk menerima dan memproses data dan menjadikannya informasi. Kita lihat di gambar ini. Data diolah oleh hardware dan software menjadi informasi. Kayak tadi ada 4 komponen dasarnya, data, hardware, software, dan informasi. Ini adalah komponen-komponen yang terkait dengan sistem komputer. Kemudian kita lihat yang berikut ini yaitu hardware. Kalau kita ditanya, hardware itu apa sih? Maka bisa jadi hardware itu adalah satu komputer. Jadi
komputer secara fisik, kita bisa tunjuk itu hardware, boleh. Yang kedua adalah komponen-komponen di dalam komputer. Jadi kalau komputer itu kita bongkar, di dalamnya ada komponen-komponen, nah itu juga hardware. Kemudian bisa juga hardware itu mengacu kepada peralatan di luar komputer yang dapat dihubungkan ke komputer dan dapat juga dipisahkan dari komputer. Ya, nanti kita lihat lebih jelasnya lagi di slide selanjutnya. Di diagram sebelumnya dapat kita lihat bahwa hardware dan software berinteraksi. Ya, ini hardware dan software ini berinteraksi. Kemudian hardware dan data juga berinteraksi. Dia ada tanda panah bolak-balik nih artinya berinteraksi. Lanjut ya ke software. Setelah kita tadi bahas sedikit tentang hardware atau perangkat keras, kita akan lanjut ke software. Oh ya, satu lagi ya. Sebelum ke software, hardware itu bisa juga kita definisikan sebagai bagian komputer ya, bagian komputer yang bisa dilihat, yang bisa disentuh, bisa diraba. Nah, sekarang software. Apa itu software? Software itu adalah program. Nah, program itu apa? Kemarin sudah kita diskusikan bahwa program itu adalah kumpulan-kumpulan dari instruksi. Maka di sini ada S-nya ya. Program adalah instruksi-instruksi di dalam komputer sehingga si komputer tadi bisa bekerja. Maka di sini disampaikan, tanpa software, maka komputer tidak bisa digunakan. Nah, kembali lagi ke diagram sebelumnya bahwa bisa kita lihat bahwa software dan hardware berinteraksi, software dan data juga berinteraksi. Nah, kita lihat ini, software dengan data juga berinteraksi. Lanjut ke data. Apa itu data? Data itu mengacu kepada fakta mentah yang dimasukkan ke dalam komputer, yang dicatat ke dalam komputer. Jadi fakta yang dicatat itu data. Nah, tapi kaitan dengan komputer hari ini adalah dicatatnya kemana? Dicatatnya ke komputer. Berarti data adalah fakta yang dicatat ke dalam komputer atau yang dimasukkan ke dalam komputer atau yang diinput ke dalam komputer yang nanti akan diproses menjadi informasi yang berarti. Eh, Misalnya nih, persentase suku bunga ketika kita input ke dalam komputer, maka dia kita definisikan sebagai data. Ya sebenarnya apapun nanti ya, apakah itu tulisan, apakah itu suara, apakah itu gambar, apakah itu video, apakah itu kejadian-kejadian di alam ini ketika kita catat dan kita rekam ke dalam komputer, maka jadilah dia data. Di diagram sebelumnya kita lihat bahwa data dan hardware berinteraksi, data dan software berinteraksi. Ya, ini sudah kita lihat berulang-ulang ya. Data dengan software, dengan hardware berinteraksi, data dengan software berinteraksi.
Baik, kita lanjut ke komponen dasar yang keempat, yaitu informasi. Informasi, ketika data diproses dan kemudian disusun, maka data tersebut berubah menjadi informasi. Kemudian, jadi ada dua ya, data. Ya, sebenarnya agak kurang ini ya. Harusnya gini, data yang diproses dan diorganize, disusun dan menjadi informasi yang berguna bagi yang dituju, maka jadilah dia informasi. Nah, contohnya di sini apa? Tadi kan datanya adalah data yang dimasukkan adalah persentase suku bunga. Persentase suku bunga diinput ke dalam komputer, kemudian diproses, menghasilkan laporan daftar rata-rata tabungan bulanan. Jadi persentase suku bunga, data persentase suku bunga diproses dengan data jumlah tabungan yang dimasukkan ke dalam rekening, maka bisa diproses menjadi daftar rata-rata tabungan bulanan. Nah, rata-rata tabungan bulanan inilah yang kita sebut informasi. Karena dia berasal dari olahan data-data yang diinput ke dalam komputer. Ya. Di diagram sebelumnya dapat kita lihat juga bahwa hardware dapat digunakan untuk membuat informasi dan software juga dapat digunakan untuk membuat informasi. Balik lagi, kita lihat lagi deh. Nah, ini dia. Data dan hardware berinteraksi, data dan software berinteraksi, kemudian data tadi oleh hardware dan software ini akan diolah menjadi informasi. Jadi informasi apa? Informasi adalah data yang sudah diolah dan berguna bagi si penerima. Ingat ya, ada dua kategorinya sebenarnya tuh. Sudah diolah dan berguna. Baik, kita lanjutkan. Setelah 4 komponen dasar, tadi kan kita bicara tentang 4 komponen dasar dari sistem komputer. Kita lanjut ke fungsi dari sistem komputer. Nah, fungsi utama dari komputer ini, oh ya, komputer itu karena dia terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama, maka sebenarnya nama benarnya, nama aslinya adalah sistem komputer. Ya, jadi sistem komputer. Tapi karena mungkin kepanjangan ya menyebut sistem komputer, sekarang ini kita sering hanya menyebut komputer saja. Jadi kalau misalnya saya menyebut komputer, itu artinya adalah sistem komputer ya. Fungsi utama dari sistem komputer adalah yang pertama menginput data, dua mengoutput, mengeluarkan informasi, kemudian memproses data, bisa juga menyimpan data atau menyimpan informasi. Jadi ini terkait dengan komponen dasar dari komputer tadi ya.
Ya, kenapa komponen dasarnya begini? Karena dia digunakan untuk memenuhi fungsi komputer yang ini. Kalau kita lihat, kita buat bagannya lagi seperti ini. Jadi fungsi komputer adalah menginput data, kemudian memprosesnya. Berarti kalau data ini kan masih mentah, kita sebut data. Diproses, jadilah informasi. Nah, informasi ini bisa kita keluarkan sebagai output. Data bisa juga kita simpan dulu sebelum diproses. Sebaliknya, informasi sebelum di-outputkan bisa kita simpan juga informasi sebelum nanti kita keluarkan. Gitu ya, jadi fungsinya ada 4, input, proses, output, dan simpan. Input atau ya input memasukkan gitu ya, itu adalah mengacu kepada data yang dimasukkan ke komputer. Data dapat dimasukkan ke komputer itu menggunakan berbagai cara. It can be provided in a variety of ways. Ya, data dapat dimasukkan dengan berbagai cara. For example, contohnya, ya tergantung ya. Kalau kita ingin memasukkan tulisan atau data, biasanya data itu mengacu ke tulisan ya. Kita ingin memasukkan tulisan, maka kita menggunakan keyboard. Kalau untuk gambar, kita menggunakan scanner. Kalau gambarnya sudah ada ya, gambarnya sudah ada, kita ingin masukkan ke komputer, kita gunakan scanner. Kemudian gambarnya berupa garis-garis, ya seperti di supermarket ya, seperti supermarket, setiap barang itu sudah ada garis-garis kodenya. Itu dimasukkan juga dengan scanner, tapi ada nama khusus yaitu barcode scanner. Apalagi kalau kita ingin memasukkan gambar yang belum dicetak, gambar live, ya kita bisa menggunakan kamera. Apalagi kalau kita ingin memasukkan gambar yang bergerak, bisa menggunakan kamera video. Kalau kita ingin memasukkan suara, ya kita gunakan mikrofon. Ada lagi, kalau kita ingin memasukkan apa lagi? Gerakan menggunakan mouse. Kita bisa gunakan juga mouse. Ya, berbagai macam ya. Jadi eh, jenis data yang berbeda itu mungkin harus dimasukkan menggunakan alat atau hardware yang berbeda pula. Untuk memasukkan data itu tidak mesti ya, a user does not always have the responsibility of inputting data. Jadi untuk memasukkan data itu nggak mesti ada orangnya. Tidak mesti ada satu orang yang khusus kita tugaskan untuk memasukkan data. Contohnya bisa jadi eh, sebuah sistem komputer memproses input data dari sensor. Jadi otomatis ya. Misalnya ada sensor sensor sidik jari misalnya, atau sensor wajah. Jadi tidak perlu ada petugas khusus untuk menginput datanya, tapi tinggal si orang yang misalnya yang akan absen di kantor cukup menampilkan wajahnya di alat scanner, langsung dikenali oleh si komputer.
Baik, kita lanjut. Setelah datanya di-input, maka langkah berikutnya, fungsi berikutnya dari komputer adalah memproses data tersebut. Data yang sudah di-input ke komputer, kemudian diproses. Oleh siapa? Oleh komputer Central Processing Unit. Ada otaknya komputer yang mengerjakan semua pekerjaan komputer, yaitu yang kita sebut dengan CPU, Central Processing Unit. Bentuknya adalah IC ya, komponen integrated component. Nanti di topik-topik selanjutnya akan dibahas secara rinci ya tentang CPU ini. Kemudian setelah data diproses, dia dapat disimpan, ya, it can be stored, dapat disimpan, dan atau dikeluarkan sebagai output. Komputer dapat dikategorikan menurut kecepatan prosesnya. Jadi ada komputer biasa yang normal kecepatannya, ada komputer yang berkecepatan tinggi, ada komputer super, kecepatannya lebih tinggi lagi. Jadi kecepatan memproses data ini bisa juga mengkategorikan jenis komputer. Tentu saja komputer yang lebih cepat memproses data harganya akan lebih mahal daripada komputer yang lambat. Yang ketiga, fungsi dari komputer adalah untuk menyimpan. Menyimpan apa saja? Tadi sudah kita lihat di depan, bisa menyimpan data, bisa juga menyimpan informasi. Data yang baru masuk itu bisa disimpan dulu di storage, baru nanti diproses. Kemudian data yang sudah diproses, berarti kan ini informasi ya. Sebelum dikeluarkan, bisa juga kita simpan dulu. Nah, untuk menyimpannya, komputer bisa mempunyai internal storage atau media penyimpanan internal. Dia ada di dalam komputernya. Bisa juga sebuah komputer mempunyai external storage, media penyimpanan eksternal di luar komputer. Kalau yang internal berarti dia contohnya hard disk internal. Kalau yang eksternal berarti hard disk eksternal, ya. Kalau hard disk internal itu tidak bisa kita copot dengan mudah. Kita harus bongkar dulu komputernya baru bisa mencopot hard disknya. Tapi kalau hard disk eksternal gampang, copot pasangnya dengan mencolok cabut kabel konektornya. Kemudian media penyimpanan itu dapat permanen atau temporary. Kalau temporary itu artinya kalau komputernya mati, maka penyimpanannya hilang. Kalau permanen artinya komputernya mati, kemudian dihidupkan lagi, itu data atau informasi yang disimpan masih ada. Nanti kita pelajari di slide berikutnya ya. Ini temporary ini contohnya RAM, memori. Kalau yang permanen ini contohnya hard disk. Bisa juga SSD ya sekarang. Kemudian sama dengan kecepatan proses tadi, sistem komputer ini dapat juga dikategorikan berdasarkan seberapa banyak data yang dapat disimpan. Ya, tentu makin banyak data yang bisa disimpan, maka komputernya makin mahal. Selanjutnya ada output.
Fungsi komputer yang keempat tadi adalah output. Informasi ini tadi kan data yang sudah diolah ya, sudah olah dan bermanfaat bagi si penerimanya, dapat kita keluarkan atau dapat dikeluarkan oleh sistem komputer. Nah, sama seperti ketika data dimasukkan, maka keluaran informasi ini dapat dilakukan dengan banyak cara juga. Contohnya, kalau yang kita keluarkan itu tulisan, gambar, bisa menggunakan monitor komputer, ya, komputer screen. Apa aja yang bisa lewat komputer screen? Ini kalau kita mau mengeluarkan gambar, video juga, tulisan juga bisa menggunakan monitor. Kalau kita ingin mengeluarkan dalam bentuk suara, maka kita maka kita gunakan speaker. Kalau yang informasi yang kita keluarkan dalam bentuk cetakan di kertas, kita menggunakan printer. Jadi untuk jenis informasi yang berbeda, kita bisa menggunakan alat yang berbeda pun. Sama seperti input, tidak diperlukan, bisa jadi tidak perlu ada orang yang khusus ditugaskan untuk menampilkan output. Contohnya bisa jadi nanti sistem komputer itu akan mengoutput data atau informasi, ya, mengeluarkan informasi otomatis setelah dia diproses. Nah, ini merupakan sistem komputer secara umum. Ya, walaupun banyak tipe komputer, tapi intinya sih yang tadi ya, intinya komputer pasti punya 4 komponen tadi dan punya 4 fungsi. Contohnya ini yang terkenal atau yang umum adalah laptop. Ada alat inputnya, ini ada keyboard, ada touchpad, ada mikrofon di sini. Kemudian ada alat outputnya, yaitu layar. Ada layar, juga ada speaker di sini biasanya. Ada mic. Nah, untuk input ya ada keyboard, ada touchpad, ada mic, ada juga kamera di sini. Ada webcam di sini. Untuk output ada monitor, ada speaker. Nah, di dalamnya itu ada CPU, alat untuk memproses. Dan juga ada alat untuk menyimpan data dan informasi yang kita sebut tadi alat penyimpanan atau storage. Kita lanjut ke komponen-komponen dari sebuah komputer. Komputer, nah dari nama aslinya kan ada komputer sistem atau sistem komputer, sistem komputer. Kita ingat sistem itu apa? Sistem itu adalah kombinasi dari komponen-komponen.
yang saling bekerja sama untuk memproses input menjadi hasil atau outcome. Di komputer sistem, sistemnya ini apa aja? Sistem ini merupakan kombinasi dari hardware dan juga software. Komputer dia memproses data yang diinput. Kemudian dia juga mengeluarkan informasi hasil pemrosesan data tadi. Dan komputer juga dapat menyimpan data serta menyimpan informasi. Jadi dia dapat menyimpan data dan juga dapat menyimpan informasi. Jadi kalau kita kembali ke bagian pertama, basic komponennya kan ini data, ada hardware, software, kemudian diolah menjadi informasi. Basic komponen nih. Nah, kalau komponennya apa saja tambahan selain basic apa? Yaitu storage tadi ya. Ya, storage. Basic komponennya 4, kalau ditambahin lagi jadi bisa jadi ada tambahan storage. Tipe-tipe dari sebuah sistem komputer. Sebuah komputer dapat kita kategorikan menurut kriteria antara lain berdasarkan aplikasinya untuk apa. Ya, komputer ini digunakan untuk apa? What it is used for. Apa penggunaan dari komputer ini? Untuk apa komputer ini digunakan? Kemudian kategori kriterianya bisa juga berdasarkan size-nya, ukurannya. Kategori komputer juga bisa disusun berdasarkan berapa besar kekuatannya. Misalnya berapa besar kecepatannya dalam memproses data. Ada komputer lambat, sedang, atau normal, ada komputer cepat misalnya. Nah, mari kita lihat masing-masing kategori tersebut. Kita lihat yang pertama ya, kita kategorikan komputer berdasarkan penggunaannya. Application of computer system, penggunaan sistem komputer atau penggunaan komputer. Kalau komputer itu kita gunakan tidak terhubung dengan komputer yang lain, jika sebuah komputer digunakan tidak terhubung ke komputer yang lain, maka komputer itu kita sebut atau kita kategorikan sebagai komputer standalone, berdiri sendiri. Jadi kriteria pertama atau pembagian pertama komputer, tipe-tipe komputer adalah komputer yang standalone, yaitu komputer yang tidak terhubung ke komputer lain. Terus juga ada tipe kedua adalah komputer jaringan, network. Kalau ini standalone komputer, yang ini network komputer.
Yaitu komputer yang dua atau lebih komputer yang saling terhubung, ya, link together. Kemudian tipe yang ketiga adalah general purpose atau komputer serbaguna, general purpose dengan tujuan umum, yaitu komputer yang bisa melakukan tugas-tugas umum yang biasa digunakan. Dia bisa untuk nulis di Word, bisa untuk menggunakan Word, bisa untuk menghitung menggunakan Excel, bisa untuk hiburan, nonton video, mendengarkan musik. Nah, itu kalau komputer banyak kegunaannya, itu kita sebut juga general purpose. Kemudian tipe yang keempat adalah sistem embedded, yaitu komputer yang bertugas untuk mengatur alat tertentu. Atau kalau di sini didefinisikan, sistem embedded ini adalah sebuah alat yang mengandung komputer di dalamnya. Contohnya adalah mobil. Mobil hari ini itu sudah ada komputer kan? Bagaimana dia mengatur pembakaran mesin disesuaikan dengan nilai oktan dari bensinnya. Kalau bensinnya pakai Pertalite, maka kapan dia harus terbakar. Kalau bensinnya pakai Pertamax, kapan dia harus terbakar. Nah, itu semua diatur oleh sebuah komputer di dalam mobil. Nah, komputer yang bertugas untuk mengatur kerja mobil tadi disebut sistem embedded. Di mesin cuci itu juga ada komputer juga yang mengatur jika cucian banyak, maka airnya jadi banyak yang dibutuhkan. Jika cuciannya kotor, mungkin nyucinya akan lebih lama, ya karena ada sensor juga yang melihat apakah ini airnya sudah bersih atau belum gitu. Nah, itu ada sensor, kemudian sensor itu data dari sensor diolah oleh komputernya mesin cuci sehingga dia bisa memutuskan apakah eh, mesin cucinya, apakah bajunya sudah selesai dicuci apa belum. Kemudian berdasarkan ukuran dari komputer, komputer juga bisa dikategorikan sebagai berikut. Ya. Yang paling besar itu bisa kita sebut superkomputer. Nah, contohnya yang di kanan bawah ini. Ini kalau ada orangnya mungkin orangnya seginilah nih. Nah, ada orang sekian, terus ada komputernya. Kemudian di bawahnya sedikit adalah mainframe. Biasanya digunakan untuk server. Ya, mainframe mungkin selemari gitu ya. Kalau sumber komputer bisa jadi ini satu ruangan kelas, isinya komputer yang besar satu ruangan kelas. Kalau mainframe mungkin satu lemari, biasanya untuk server ya. Kemudian ada juga yang biasa, ukuran yang biasa kita taruh di atas meja ya, desktop. Desk itu meja, top atas, jadi atas meja. Bentuknya bisa yang zaman dulu bentuknya tidur, zaman sekarang bentuknya dia berdiri atau tower. Maka di sini tower. Bisa digunakan untuk server juga, bisa juga untuk digunakan untuk workstation atau pengguna. Kemudian tipe komputer berikutnya lebih kecil dari desktop itu adalah laptop.
lab ini pangkuan, top atas. Ya, berarti laptop ini adalah komputer yang bisa kita pakai dengan cara komputernya kita pangku. Kemudian lebih kecil dari laptop ada notebook. Nah, ini berarti komputer yang kira-kira segede buku catatan. Lebih kecil lagi, laptop yang lebih kecil lagi kita sebut netbook. Biasanya netbook ini khusus digunakan atau seringnya digunakan untuk browsing ya, akses internet menggunakan browser. Kayak namanya net ya, singkatan dari internet. Kemudian lebih kecil dari laptop, ada lagi sekarang yang namanya tablet. Ya, tidak ada laptop yang tidak ada keyboardnya. Nah, ini contohnya ada di kanan ya. Ini contoh laptop, notebook, netbook, mirip-mirip aja sebenarnya. Kalau tablet, yang ini laptop yang tidak ada keyboardnya, tidak ada keyboard fisik. Kemudian juga bisa jadi ada handheld, itu adalah komputer tangan ya, mungkin lebih kecil lagi dari tablet. Juga game konsol, kalau yang suka main game itu bisa ada komputer yang ukurannya lebih kecil lagi dari tablet. Kemudian komputer yang lebih kecil lagi dari tablet ada yang namanya smartphone. Ini smartphone-nya. Nah, ini. Smartphone ini adalah komputer yang telepon yang di dalamnya ada komputer. Maka disebutnya smart. Kalau teleponnya tidak ada komputer, telepon biasa aja atau istilahnya mungkin telepon kentang gitu ya. Itu hanya buat nelpon dan SMS. Itu belum termasuk smartphone, belum bisa kita bilang itu sebagai komputer. Jadi telepon genggam yang sudah bisa kita kategorikan sebagai komputer itu adalah jenis smartphone. Nah, komputer yang paling kecil sebenarnya ada juga yang lebih kecil lagi ya, tapi ini yang umumnya ya. Yang umumnya paling kecil hari ini bentuknya jam. Seperti ini. Ya, Apple Watch, apalagi ya. Samsung juga mengeluarkan watch juga ya. Xiaomi Watch dan lain-lain. Nah, komputer ini seukuran jam tangan, di dalamnya dia bisa memproses data menjadi banyak informasi. Ya, contohnya tekanan darah kita gitu, dia mengukur secara otomatis tekanan darah kita. Ya, dia membaca tekanan darah yang ada di pergelangan tangan. Nah, nanti setiap minggu atau setiap bulan ada laporannya bahwa rata-rata tekanan darah kita misalnya naik turun sedikit. Rata-ratanya berapa? Nah, itu informasi yang bisa dihasilkan oleh smartwatch ini. Maka mengikuti dari nama dari smartphone, mestinya watch-nya juga jadi smartwatch gitu ya. Smartwatch atau jam tangan pintar. Karena dia di dalamnya mengandung komputer. Kemudian bisa juga komputer itu kita kategorikan berdasarkan dayanya atau kekuatannya. Biasanya the size of computer, ukuran dari komputer itu biasanya berbanding lurus dengan kekuatannya. Biasanya makin besar komputer itu makin powerful ya, makin kuat. Jenis komputer yang terbaru, the latest type of computer to be developed, jenis komputer baru yang dikembangkan itu akan dapat mengolah, memproses data jauh lebih cepat daripada komputer yang ada hari ini.
Nah, nama komputer itu disebut quantum computer. Ya. Tipe komputer itu disebut quantum computer. Selanjutnya, pengguna dari komputer. Siapa sih orang-orang atau siapa sih yang perlu komputer? Apa masih ada yang nanya ya? Padahal hampir setiap orang hari ini sampai sudah menggunakan komputer atau tergantung dengan komputer. Nah, tapi bolehlah kalau ditanya juga, siapa sih pengguna komputer ini? Bisa jadi individual atau orang-orang perorangan yang menggunakan komputer untuk hiburan dan juga untuk kerja. Untuk kerja banyak ya, pakai Word, pakai Visual Basic, pakai Excel, email, dan lain-lain. Nah, untuk kerja, untuk santai-santai, untuk hiburan, ya komputer digunakan untuk nonton video, nonton film, dengarkan musik, nonton video bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, bisa dari Snack, dan lain-lain. Nah, itu bisa digunakan oleh orang per orang untuk hiburan maupun untuk kerja. Kemudian hari ini, komputer itu sudah digunakan juga oleh organisasi, oleh banyak organisasi. Seperti organisasi bisnis, sekolah-sekolah, kampus, dan universitas. Kemudian juga industri-industri, pemerintahan, toko-toko, organisasi yang terkait komunikasi, perusahaan-perusahaan peralatan, dokter-dokter, rumah sakit, perusahaan travel, organisasi media, organisasi hiburan, dan lain-lain. Hari ini kalau ada organisasi yang tidak bersentuhan dengan komputer, biasanya tertinggal ya daripada organisasi sejenis yang menggunakan komputer. Komputer hari ini bisa meningkatkan kinerja dari organisasi berkali-kali lipat daripada tidak menggunakan komputer. Pengguna yang lain dari komputer bisa juga untuk monitoring, untuk kontrol atau pengendalian, dan untuk simulasi dan juga untuk robotik. Yang monitoring ya tadi contohnya untuk monitoring tekanan darah aja ya. Monitoring tekanan darah, monitoring denyut-denyut jantung misalnya. Bisa jadi nanti ketika orang darah tinggi tiba-tiba tekanan darahnya naik, nah itu komputernya langsung menghubungi dokter pribadi atau dokter keluarga dari si orang yang sakit tersebut. Terus di mana komputer ini digunakan? Hari ini komputer itu penggunaan komputer di mana-mana ya. Dari dulu hanya di rumah saja, karena dulu bentuknya desktop ya, di atas meja, penggunaan komputer hanya di rumah saja. Tapi sekarang karena sudah dalam bentuk tablet, sudah dalam bentuk smartphone, sudah dalam bentuk smartwatch, maka yang menggunakan komputer ini udah di mana-mana di seluruh dunia. Hari ini kalau kita jalan-jalan kemanapun kita jalan pasti ngelihat orang yang menunduk, wajahnya menunduk, ngeliatin komputer, yaitu komputer telepon genggamnya. Jadi makin kecil komputer, makin mudah dibawa-bawa, makin luas tempat penggunaan komputernya. Nah, karena komputer tadi sudah banyak jenisnya, lihat lagi ya, misalnya tadi ya. Nah, ini komputer sudah banyak jenisnya dari yang besar sampai yang kecil-kecil.
Kebayang ya, setiap komputer ini kan menginput data, menerima data, mengolah data menjadi informasi. Makin banyak komputernya, maka data yang diolah makin banyak. Nah, hari ini banyaknya data yang atau saking banyaknya data yang diolah oleh komputer, itu ada nama khususnya, yaitu kita sebut dengan big data. Kalau harfiahnya sih data besar ya, tapi maksudnya bukan data yang besar, tapi data yang banyak. Makin banyak data komputer yang disimpan dan dianalisis oleh komputer, dan ini meningkat terus volumenya atau jumlah datanya, istilah hal ini diberi istilah dengan big data. Jadi big data adalah banyaknya data yang sangat banyak yang disimpan dan diolah oleh komputer dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Karena datanya sudah sangat banyak dan terus meningkat, maka dituntut ya, big data requires membutuhkan komputer yang mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Ya, karena datanya tadi banyak, maka perlu storage untuk menyimpan data yang sangat besar. Butuh storage yang besar juga. Datanya besar, butuh storage yang besar. Berikutnya, karena datanya banyak, untuk memprosesnya perlu komputer dengan kecepatan yang tinggi. Jadi big data ada konsekuensinya. Banyaknya komputer, tadi konsekuensinya adalah akan banyak data yang diinput. Banyaknya data menuntut banyaknya penyimpanan dan juga cepatnya komputer yang bisa mengolah data tersebut. Data bisa disimpan di komputer secara lokal yang menggunakan internal storage tadi atau external storage yang kita punyai. Tapi bisa juga hari ini ada solusi lain yaitu namanya cloud storage atau penyimpanan di internet. Ya, cloud ini adalah kata lain dari internet. Cloud storage atau menyimpan data di internet adalah salah satu metode untuk mencoba untuk mengolah juga ya, untuk mengolah dan berhubungan dengan data yang sangat banyak. Dan data tersebut perlu diakses, perlu disimpan secara global sehingga bisa diakses dari mana-mana. Jadi data yang besar kalau kita simpan di komputer, kita butuh hard disk yang banyak. Salah satu solusinya adalah kita nyewa hard disk saja, nyewa hard disknya di internet. Jadi datanya bisa kita simpan di internet. Nah, keuntungan lain dari data yang kita simpan di internet itu adalah data kita tersebut bisa diakses dari manapun di seluruh dunia. Jadi kalau kita nyimpan data di komputer desktop di rumah, ya sudah datanya ya hanya ada di situ. Nanti dari komputer kita mau dari laptop dari HP atau dari laptop ingin dapat data tersebut, maka komputer desktop kita harus terhubung dulu ke komputer laptop atau HP kita. Tapi kalau data tersebut kita simpan di internet, yang menggunakan fasilitas fitur tadi cloud storage ini,
Maka komputer kita di rumah, HP kita, tablet kita dari manapun di seluruh dunia bisa mengakses data tersebut. Istilah lain yang terkait dengan sistem komputer hari ini adalah di Internet of Things atau IoT. Bahasa Indonesianya IoT kali ya. Tulisannya IoT dengan O kecil ya, O-nya kecil, I-nya besar, O-nya kecil, T-nya besar. Singkatan dari Internet di Internet of Things. Dari bahasanya adalah ini barang-barang atau peralatan yang terhubung ke internet. Internet, ingat ini internet itu I-nya besar dan ada the-nya ya kalau dalam bahasa Inggris. Di internet atau internet itu dibentuk oleh jutaan dari komputer yang saling terhubung. Ya, sekarang bukan hanya jutaan ya, miliaran. Miliaran dari komputer yang terhubung satu sama lain. Awalnya internet ini adalah hubungan dari berbagai jenis komputer. Komputer komputer yang dimaksud dalam hal ini adalah server, desktop, laptop gitu ya. Tapi hari ini ya, karena kita lihat tadi jenis-jenis komputer sudah berbagai macam cara dan ada juga yang namanya eh, apa di depan tadi embedded embedded system ya, atau komputer yang terhubung ke komputer yang ada di dalam sebuah peralatan. Maka masing-masing alat tersebut sekarang sudah dikoneksikan ke internet juga. Contoh tadi mesin cuci ya, mesin cuci itu ada komputernya kan, sistem embedded. Hari ini mesin cuci bisa kita hubungkan ke internet. Jadi kita bisa mengendalikan, mengoperasikan mesin cuci misalnya dari kantor. Menggunakan HP. HP kita terhubung ke internet, nanti HP tersebut mengirimkan perintah untuk menjalankan mesin cuci. Demikian pula mungkin AC, kemudian pemanas ruangan, lagi lampu-lampu ya. Peralatan-peralatan yang terhubung ke internet seperti ini bisa kita sebut sebagai Internet of Things. Atau Internet of Things ini memang ditujukan untuk membuat untuk menghubungkan komputer-komputer dan peralatan ke internet. Jadi jika peralatan ini bisa terhubung ke internet, maka peralatan ini bisa dikendalikan, bisa dikontrol dari manapun kita berada. Ya, sederhana saja misalnya nih, kita pulang dari kantor mau ke rumah. Biasanya sampai rumah kita baru nyalakan AC. Ya, kita lagi panas-panasnya dari jalan, nyalakan AC. Kan nggak langsung dingin ya, harus nunggu 10-15 menit baru ruangannya jadi dingin. Nah, dengan adanya Internet of Things, mungkin 15 menit sebelum sampai rumah, AC rumah bisa kita nyalakan dengan smartphone. Jadi begitu sampai rumah, buka rumah, suasana rumah sudah dingin, sudah adem. Atau kalau kita lagi sedang liburan ke luar negeri, di rumah tidak ada orang. Nah, supaya tetap
untuk meningkatkan keamanan rumah, bisa jadi kita tiap malam lampu kita nyalakan dari jauh gitu ya. Nanti pagi hari lampu kita matikan lagi dari jauh. Jadi ide Internet of Things ini adalah menghubungkan sebanyak mungkin alat-alat keseharian kita ke internet sehingga mereka bisa dikontrol, dikendalikan dari jarak jauh. Maka nanti akan dibutuhkan jalur kecepatan internet yang tinggi. Makanya sekarang salah satunya adalah dikembangkan teknologi 5G ya atau 5G. Dari awalnya 1G, 2G ya, 1G, 2G, 4G, sekarang sudah sampai generasi kelima. G-nya artinya generation ya, generasi kelima. Makin besar angka di depan G-nya ini makin cepat kecepatan internetnya. Kenapa butuh cepat internet? Karena makin banyak peralatan yang terhubung ke internetnya, apalagi dengan digadang-gadangkannya konsep Internet of Things ini. Makin banyak yang terhubung ke internet, maka perlu kecepatan internet yang makin cepat. Nah, komputer sistem atau sistem komputer ini juga terus berevolusi agar bisa memenuhi kebutuhan untuk connect ke internet ini. Jadi komputer pun juga bisa harus makin cepat mengakses internet. Contoh contoh bidang-bidang yang antusias ya mengembangkan IoT ini adalah bidang-bidang bisnis, kemudian obat-obatan, kemudian juga pertanian. Itu tiga contoh bidang yang terlibat dalam pengembangan dari IoT ini. Nah, contoh aja tentang farming ya, pertanian. Bisa jadi nanti di sawah-sawah ini kita pasang sensor-sensor di sawah atau area pertanian kita pasang sensor untuk mengukur kelembaban tanah. Itu juga mungkin unsur hara tanah. Nah, sensor-sensor ini nanti akan terhubung ke internet karena dia bagian dari Internet of Things. Dari sensor ini nanti data dikirim ke komputer petaninya ya. Nah, di komputer petaninya itu sudah ada program. Jika misalnya kelembaban airnya kurang di sini, maka kata komputernya nyalakan atau buka keran air yang menuju ke daerah sini. Maka keran air itu juga nanti mungkin keran air juga nanti bagian dari Internet of Things. Jadi dia terhubung ke internet. Jadi ketika sensor ini mengirim data ke komputer melalui internet, komputernya kemudian mengirim sinyal lagi ke keran melalui internet juga. Ketika sensornya mendeteksi tanahnya sudah mulai agak kering, maka otomatis kerannya nanti akan terbuka mengeluarkan air yang dibutuhkan. Nah, ini kalau pakai kabel kan lumayan ya. Kalau pakai kabel, wah ribet juga kabel seliweran di sawah seperti itu. Maka dengan adanya Internet of Things nanti bisa koneksinya bisa menggunakan wireless ya atau tanpa kabel. Demikian untuk yang tahap 1 ya, untuk topik 1 bagian pertama yang sudah kita pelajari adalah komponen-komponen dari sistem komputer ya, ada basic komponen, ada komponen tambahannya, kemudian fungsi-fungsi dari sistem komputer, ada 4 fungsinya. Komponen dasarnya 4, tambah satu lagi yang tambahannya itu storage.
Fungsi komputer ada 4. Kemudian tipe-tipe komputer. Tipe-tipe komputer ini bisa kita kategorikan kita golongkan berdasarkan kategori tertentu. Kemudian pengguna-pengguna komputer itu siapa sih? Kemudian apa sih itu big data? Dan yang terakhir, apa itu Internet of Things? Referensinya banyak ya, bisa kita Google. Banyak website hari ini yang bercerita tentang ini atau buku-buku yang membahas tentang hal-hal ini. Selanjutnya bagian kedua, kita akan membahas tentang komputer hardware atau hardware komputer. Definisi hardware komputer ya, definisi hardware komputer. Sudah kita lihat di bagian pertama tadi bahwa kalau ditanya hardware itu apa sih? Maka hardware itu merujuk kepada komputer itu sendiri atau komponen-komponen yang ada di dalam komputer atau peralatan di luar komputer yang terhubung ke komputer tersebut. Atau kalau dengan kata lain adalah bagian-bagian komputer yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat, bisa kita raba ya. Itu adalah kita kategorikan sebagai hardware atau perangkat keras. Coba kita lihat, kita pelajari hardware dengan lebih detail. Tadi tipe-tipe hardware komputer adalah komputer itu sendiri, yaitu komputer secara utuh. Kemudian adalah komponen-komponen yang di dalamnya, internal komponen, komponen yang ada di dalam komputer. Kemudian ada alat-alat eksternal. Nah, biasanya alat-alat eksternal ini memfasilitasi atau berfungsi untuk input, untuk output, dan untuk juga storage. Penyimpanan. Jadi alat input, alat output, dan alat penyimpanan itu juga termasuk ke dalam hardware atau perangkat keras. Apa sih tujuannya atau peranannya? Apa sih peranannya dari hardware komputer ini? Ya, peranan komputer ini ada peranan hardware, ya tentu dia mendukung fungsi dari komputer. Jadi hardware atau perangkat keras digunakan untuk mengerjakan 4 fungsi dasar dari sistem komputer. Kita ingat kemarin ada 4 fungsi dasarnya yaitu input, proses, penyimpanan, dan output. Maka hardware ini harus mampu memenuhi fungsi-fungsi ini. Nah, hardware tidak bisa bekerja kalau dia tidak diperintah. Maka hardware itu menerima perintah dari software. Jadi yang memerintahkan hardware untuk bekerja itu adalah software. Maka hardware-hardware tersebut harus compatible ya, atau cocok, harus cocok dengan software. Contoh sederhana deh, smartphone Samsung. Nah, itu softwarenya harus Android. Nggak bisa smartphone Samsung kita gunakan operating sistemnya Apple. Ya, nggak bisa, nggak cocok, nggak kompatibel. Atau sebaliknya, kalau smartphone, kalau iPhone berarti softwarenya
harus kita gunakan software dari keluaran Apple. Oke, jadi fungsi atau peranan dari komputer, dari hardware komputer itu adalah mendukung atau mengerjakan 4 fungsi dasar komputer. Yang berikutnya kita lihat tentang ini, komponen inside computer. Jadi hardware itu selain yang terlihat dari luar, bisa juga hardware itu adalah komponen yang ada di dalam komputer. Kita sebut dengan internal hardware, perangkat keras di dalam komputer. Ada banyak tipe dari dari komponen perangkat keras internal. Masing-masing tipe hardware tersebut, masing-masing tipe komponen hardware tersebut mempunyai tujuan tertentu yang mungkin beda-beda ya. Contohnya, ada hardware yang berfungsi untuk menangani input, atau menangani output, atau menangani proses, atau menangani penyimpanan, storage. Components of internal hardware atau komponen hardware internal antara lain ya, yang harus ada nih, yaitu motherboard. Ya, motherboard ini adalah papan ini ya, papan yang segi empat ini, papan yang digunakan untuk meletakkan komponen-komponen internal hardware. Kemudian ada mikroprosesor. Mikroprosesor itu alat elektronik yang terdiri dari banyak komponen di dalamnya yang sudah menyatu dalam sebuah sirkuit terintegrasi yang kita sebut integrated circuit atau kita singkat dengan IC. Ini contohnya ini. Kemudian basic input output system atau BIOS. Ini contohnya ya mungkin di bawah sini ya. BIOS. Nah, ini mungkin ya. Bentuknya sama juga ya, bentuknya mirip-mirip. Ini juga ini bentuknya IC, ini bentuknya IC. Yang memori bentuknya juga IC, integrated circuit juga ya. Dari letaknya nanti kita bisa kira-kira. Ya, kalau yang paling besar atau yang paling banyak pendinginnya itu biasanya mikroprosesor. BIOS-nya untuk menyimpan operating system bawaannya biasanya dekat baterai gitu ya. Kemudian untuk komunikasi dengan peralatan eksternal itu bisa yang north, bisa yang south. Kemudian ada media penyimpanan, penyimpanannya ada yang kalau di sini penyimpanannya nanti terhubung ke sini nih. Jadi storage itu bentuknya hard disk internal, nanti dia dihubungkan dengan kabel ke sini. Dihubungkan dengan kabel ke bagian motherboard yang ini. Kemudian ada memori. Nah, memori ini untuk menyimpan, dia media penyimpanan juga sebenarnya, cuman sementara. Memori itu biasanya dicoloknya ke sini ya, yang biru ini. Memori itu bentuknya adalah kartu, seperti papan motherboard juga bentuknya. Nanti dia dicolok ke sini. Kemudian ada drives. Bisa jadi salah satu contohnya adalah CD-ROM drive gitu ya. Bentuknya juga dia di luar dari motherboard.
yang udah pernah lihat, ada CD-ROM gini seperti ini. Nanti dia gunanya untuk membaca atau menyimpan data menggunakan CD atau DVD. Nah, dari sini nanti dihubungkan ke motherboard melalui sini juga nih. Melalui konektor yang biru atau putih ini. Kemudian ada card. Nah, card ini adalah nanti digunakan untuk fungsi tambahan. Biasanya card ini bentuknya seperti ini. Nah, bagian bawahnya ini nanti dicolok ke sini yang putih-putih ini. Bisa ke sini, bisa yang ke sini. Nih. Nah, bentuk konektornya juga macam-macam ya. Sekarang tergantung jenis motherboardnya. Nah, ini card. Kemudian juga di dalamnya itu ada di bagian bawah atau di dalam motherboard ini itu ada jalur-jalur tembaga nih, yang hijau-hijau ini nih. Jalur-jalur tembaga yang menghubungkan, dia sebenarnya menghubungkan antar komponen-komponen ini. Di dalam motherboardnya ya, dia nempel di motherboard. Ada juga yang di dalam motherboardnya. Bentuknya garis-garis, ya warnanya hijau atau biru. Nah, itu kita sebut bus, jalur data yang menghubungkan antar komponen. Nah, kalau sebuah komputer, desktop komputer biasanya kita bongkar, itu di dalamnya pasti ada ini motherboard. Dihafal ya, motherboard, microprocessor, BIOS, storage, memory, drive, card, basis. Nanti kita lihat pada saat pertemuan kuliah, kita coba lihat bentuk aslinya seperti apa. Kemudian ada external hardware. Tadi hardware, perangkat keras yang ada di luar komputer, yang terhubung ke komputer. Biasanya memfasilitasi input, output, dan storage atau penyimpanan. Di beberapa komputer, device ini integrasi ke dalam komputer ya. Ingat bahwa di bawah beberapa peralatan, contohnya mice ini mouse ya, jamak dari mouse. Contohnya mouse, keyboard, speaker, itu terintegrasi ke dalam komputer, jadi nggak bisa dicopot-copot. Contohnya laptop, tablet, smartphone. Jadi ada external hardware yang di beberapa komputer, jenis laptop, tablet, dan smartphone, itu tidak bisa dipisah-pisah. Ya, mouse-nya, keyboard-nya, speaker-nya itu sudah menyatu. Istilah lain untuk menjelaskan peralatan eksternal yang terhubung ke komputer itu adalah peripheral device. Jadi kalau ada device, peralatan bagian hardware komputer yang bisa dipasang dicopot ke komputer, kita sebut peripheral device. Biasanya berupa alat input, alat output, atau alat penyimpanan. Menghubungkannya bisa menggunakan kabel, wire, bisa juga menggunakan Wi-Fi, atau kita sebut wireless. Jadi alat-alat tersebut bisa terhubung dengan kabel atau tanpa kabel. Tanpa kabelnya bisa Wi-Fi, bisa Bluetooth. Untuk memilih peralatan tersebut, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya misalnya untuk apa sih? Kalau kita ingin mencetak, berarti kan kita belinya printer. Kalau kita ingin eh, merekam gambar, kita menggunakan kamera gitu. Kemudian juga pertimbangan lainnya adalah aksesibilitas dan biaya. Berapa besar biaya yang tersedia yang bisa kita sediakan untuk membeli alat tersebut.
Alat penyimpanan yang di luar komputer kita sebut juga removable storage devices atau peralatan penyimpanan yang bisa dipindah-pindah. Dapat dihubungkan ke komputer dengan cara diselipkan, dengan cara dicolok, ya insert, dicolok ke sebuah port atau drive. Ya, contohnya ini adalah memory stick, ya memory stick ya seperti ini, atau ini flash disk ya sekarang namanya, atau memory stick. Kemudian CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray, itu bentuknya mirip seperti ini. Kalau memory stick dan flash disk ini tinggal dicolok ke sebuah port yang sesuai. Kalau CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray ini kita menggunakan drive tadi namanya. Untuk membaca ini kita menggunakan drive. Kemudian juga ada external hard drive. Biasanya kita hubungkan dengan kabel, ya, kabel USB atau Type-C. Kemudian ada lagi jenis hardware yang berikutnya adalah hardware wearable, yaitu wear ini dipakai, able dapat. Jadi perangkat keras yang dapat dipakai, dapat dikenakan ya layaknya pakaian. Pengembangan baru-baru ini tentang komputer mini itu meliputi komputer yang bisa dikenakan, bisa dipakai, atau komputer yang bisa ditaruh di badan. Contoh, hardware can be worn. Worn ini adalah bentuk kata kerja ketiga dari wear ya. Hardware can be worn. Hardware dapat dipakai di tubuh. In on the body. Contohnya di pergelangan tangan. Ini jam ya. Di kepala. Atau di jari. Mungkin ada cincinnya yang cincin smart ya. Smart ring gitu. Kemudian hardware bisa juga digunakan bersama dengan pakaian. Bisa juga hardware itu ditempel di pakaian, on clothing. Atau di under clothing, di bawah baju, di bawah pakaian, di dalam pakaian. Nah, jadi hardware yang bisa kita pakai itu macam-macam tadi, maksudnya bisa digunakan bersamaan pakaian, kemudian ditempel di pakaian, atau kadang juga di luar pakaian, atau di dalam pakaian. Jadi alatnya dulu, terus kita tutup dengan pakaian. Beberapa aplikasi atau penggunaan dari hardware wearable ini, contohnya jam, ya jam tangan, smartwatch itu bisa menyediakan hiburan, bisa juga untuk komunikasi ya. Kita bisa nelpon menggunakan smartwatch, bisa juga nonton mungkin atau mendengarkan musik. Kemudian ada lagi headset. Headset ini adalah speaker yang nempel di telinga dan juga mikrofon yang menempel dekat mulut. Digunakan untuk eh sebagai hands free ya, ketika kita berinteraksi menggunakan perangkat komputer. Jadi kita tidak perlu pegang-pegang HP-nya, HP bisa taruh di kantong, kemudian kita bisa bicara dan mendengarkan lawan bicara kita menggunakan headset.
Kemudian juga jam smartwatch tadi dan pakaian yang khusus yang ada komputernya tadi itu bisa kita gunakan untuk menyediakan layanan dari kesehatan. Layanan kesehatan atau monitoring kesehatan. Seperti yang saya jelaskan di awal, bisa jadi yang smartwatch hari ini itu selalu mengukur detak jantung kita, jumlah detak jantung, kemudian mengukur tekanan darah, mengukur jarak kita berjalan dan lain-lain. Sehingga dia bisa memonitor kesehatan kita ya, watch jam tangan ini atau komputer yang di badan tadi, yang di baju tadi bisa mengukur memonitor tingkat kesehatan kita. Ketika kurang sehat nanti kita akan diberi informasi oleh dia. Atau yang lebih canggih lagi ketika kita dalam kondisi darurat, peralatan ini bisa menghubungi dokter atau eh, apa namanya tanggap darurat terdekat. Smartwatch ya jam ini dan juga pakaian dapat juga menyediakan support dukungan untuk orang-orang cacat dan orang-orang tua. Ya, misalnya ya kalau orang tua tadi ya mengukur eh, tekanan darahnya, mengukur denyut-denyut jantungnya. Demikian pula dengan orang-orang yang cacat atau orang-orang yang sedang bermasalah dengan penyakit. Bisa juga komputer ini ditujukan untuk eh, desain fashion di komputer yang ditaruh di baju nanti dipakai itu akan bisa mendeteksi bagian-bagian tubuh mana mungkin yang paling banyak bergerak, bagian tubuh mana yang kurang banyak bergerak. Nah, dari situ nanti bisa kita rancang desain fashionnya, desain pakaian yang sesuai untuk orang tersebut. Aksesibilitas dari hardware komputer. Nah, mestinya komputer ini bisa diakses dengan mudah dapat diakses hardware device, peralatan hardware ini harusnya dapat dengan mudah digunakan, dapat digunakan dengan mudah, easily, by oleh as many people as possible. Sebanyak mungkin orang, sebanyak sebanyak orang yang mungkin. Gimana menerjemahkannya? Peralatan hardware harusnya dapat digunakan dengan mudah oleh sebanyak mungkin orang. Hardware yang dapat digunakan, yang dapat diakses, dikenal juga sebagai asistif teknologi atau teknologi bantuan, teknologi penolong, teknologi pembantu. Jadi dengan adanya hardware yang bisa diakses dengan mudah ini, maka kita akan terbantu ya dalam mengakses komputer tersebut. Maka ketika kita mendesain sebuah komputer, faktor orang, faktor manusia atau faktor pengguna dari komputer tersebut harus juga dipikirkan. Maka it is essential, sangat penting mengikut sertakan manusia. Kalau di sini kan are not exclude, artinya harus diikutkan. Sangat penting untuk mengikut sertakan manusia atau penggunanya dalam merancang desain komputer. Sehingga komputer tersebut bisa digunakan dengan mudah. Untuk kata untuk kalimat ketiga ini, kalau kita terjemahkan secara sederhana adalah
penting bahwa orang tidak boleh dikecualikan dalam menggunakan komputer dikarenakan desain hardware yang buruk. Contoh sederhana gini deh, kita mendesain hardware dengan tombol keyboard yang kecil-kecil. Sehingga orang yang jarinya gede-gede itu nggak bisa menggunakan komputer tersebut dengan baik. Karena karena tombol keyboardnya kecil-kecil, jarinya gede-gede. Nah, berarti desainnya buruk kan? Desain buruk menyebabkan ada orang yang tidak bisa menggunakan komputer tersebut. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus mempertimbangkan pembuatan hardware agar komputernya bisa digunakan oleh berbagai macam seluas-luasnya orang. Maka kita lihat keyboard komputer itu bentuknya rata-rata seperti itu karena dia sudah dihitung, sudah mengakomodir untuk penggunaan jari-jari yang rata-rata jari-jari manusia. Sehingga sebagian besar manusia pasti bisa mengetik menggunakan keyboard. Jadi di sini di slide yang ini adalah bahwa komputer hardware itu harus mudah diakses. Nah, kalau ada orang yang kesulitan akses, kita buat alat yang mempermudah dia mengakses. Atau mungkin ke depannya makin lama komputernya makin mudah diakses. Ya dulu komputer kita akses. Misalnya dulu komputer untuk akses komputer kita harus ngetik. Terus berkembang lagi nggak mesti ngetik. Pakai mouse, ada teknologi mouse. Nah, itu juga berarti itu mouse ini adalah accessible hardware. Hardware yang bisa menyebabkan kita lebih mudah dalam mengakses komputer. Nah, sekarang berkembang lagi, tidak hanya mouse, ada lagi komputer yang bisa menerima perintah suara. Jadi kita tidak perlu ngetik, tidak perlu pakai mouse, tinggal disebut aja. Ya, contohnya, Hai Google, gitu ya. Atau Hai Siri, Hai Cortana, misalnya. Jadi bisa jadi accessible hardware ini dibuat untuk mempermudah kita mengakses hardware atau menolong orang yang memang kesulitan secara fisik untuk mengakses komputer. Perkembangan dari hardware komputer memungkinkan, have made it possible, memungkinkan untuk orang-orang yang awalnya susah atau mustahil untuk menggunakan hardware tradisional, peralatan hardware tradisional untuk mengakses komputer. Jadi dengan adanya perkembangan komputer hardware ini, maka orang-orang yang tadinya sulit menggunakan menggunakan hardware tradisional, contoh hardware tradisional itu apa? Keyboard misalnya. Orang-orang yang nggak bisa menggerakkan tangannya, kan nggak bisa menggunakan keyboard. Maka dikembangkanlah teknologi voice recognition, bisa mengenali suara. Maka sekarang makin banyak orang yang bisa belajar, bekerja, belanja, dan berkomunikasi menggunakan komputer dan pertolongan dari teknologi asistif. Ingat tadi teknologi asistif adalah ini hardware yang memudahkan kita dalam mengakses komputer. Contoh hardware, contoh tipe-tipe dari accessible komputer hardware yang mempermudah kita dalam mengakses komputer.
Nah, ini contohnya. Ada beberapa gambar juga di sini. Many hardware devices, banyak peralatan hardware yang didesain untuk dapat diakses dengan mudah ya, accessible ini dengan mudah menggunakan yaitu contohnya untuk input device, peralatan input, misalnya touchscreen. Sekarang tidak perlu keyboard fisik, tapi menggunakan touchscreen. Kemudian juga touch keyboard bisa touchscreen dan touch keyboard sebagai alternatif dari mouse dan keyboard tradisional untuk inputnya. Atau bisa jadi suara kayak gini ya, bisa pakai suara atau pakai gelombang otak seperti ini untuk inputnya. Kemudian untuk outputnya, contohnya screen magnifier atau kaca pembesar. Jadi kalau kita melihat komputer kecil-kecil tulisannya itu menggunakan screen magnifier, bisa kita perbesar tulisannya. Kemudian juga ada braille embosser. Jadi ada mesin printer yang bisa mencetak huruf braille. Sehingga orang buta bisa membaca hasil cetakan printer. Bisa juga ada note taker. Jadi ada peralatan yang bisa langsung membuat catatan-catatan dari perintah-perintah suara. Banyak lagi ya, bisa di search di Google. Contoh-contoh dari accessible hardware ini, yaitu hardware yang memudahkan kita dalam mengakses komputer. Hardware yang memudahkan kita atau yang menolong kita dalam mengakses komputer dengan lebih mudah. Nah, bagian terakhir dari topik satu ini adalah kriteria yang perlu kita pertimbangkan ketika memilih hardware. Kriteria yang perlu kita pertimbangkan, kriteria yang perlu kita jadikan, perlu kita perhatikan ketika memilih hardware. Apa saja tuh kalau ketika memilih hardware, ketika memilih peralatan hardware, hal-hal berikut, kriteria berikut harus dipertimbangkan. Oke, ketika memilih peralatan hardware, kriteria berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama kapasitas. Ya, kalau kita mau menyimpan data cuma 10-20 GB, ya nggak usah beli hard disk yang gede-gede ya. Beli aja hard disk misalnya 500 GB, nggak usah yang 1 tera. Contoh. Ya. Atau sebaliknya, kita akan menyimpan data yang banyak nih, pakai hard disk yang besar. Speed, kita butuh komputer yang cepat apa enggak? Kalau untuk programming ya mungkin butuh tuh i7, i5, f7 gitu. Tapi kalau cuma untuk Word, cuma untuk nulis-nulis Excel, i3 juga cukup deh. Portability, portable-nya, bagaimana alat hardware ini akan dibawa-bawa. Kalau komputer kita hanya akan kita gunakan di rumah saja, ya beli aja desktop. Tapi kalau komputer kita akan kita bawa-bawa kemana-mana, kita mau mengerjakan dari mana-mana, ya belilah laptop. Gitu. Durability, daya tahan. Kalau komputernya akan digunakan untuk jangka waktu yang panjang, nah beri komputer yang secara fisik awet, secara teknologi juga masih bisa mengikuti. Contoh, kalau kita pakai komputer sampai 5 tahun ke depan nih,
maka beli yang i7 sekalian gitu. Kalau kita beli i7, maka 5 tahun ke depan itu i7 masih cukup mumpuni. Tapi kalau misalnya setiap tahun kita mau ganti laptop, ya i3 aja dulu sekarang kalau belum butuh-butuh amat gitu ya. Kemudian reliability, ketersediaan, keterandalan ya. Berarti keterandalan ini kapan dibutuhkan komputer kita bisa kita gunakan. Kalau kita orang misalnya bos perusahaan yang perlu setiap saat mengakses data-data dimanapun berada, ya berarti berarti selalu harus punya tablet ya atau smartphone yang canggih. Kemudian accessibility yaitu kemudahan tadi, kemudahan dalam penggunaan itu perlu kita pertimbangkan. Ya, kalau jari-jari kita gede ya gunakan handphone yang agak gede lah gitu ya supaya keyboardnya juga bisa gampang dipencet-pencet keyboard touchscreen-nya ya. Gitu. Atau gunakan handphone yang bisa ada perintah suaranya sehingga kita tidak perlu ngetik-ngetik. Dan terakhir adalah tentang biaya. Ada dana berapa nih kita yang bisa kita siapkan untuk membeli hardware tersebut. Nah, tentunya disesuaikan dengan kita kita cari titik tengahnya ya antara hardware yang kita perlukan dengan dana yang kita punya. Jadi ini ada 7 kira-kira pertimbangan yang perlu kita pikirkan dulu. Ada 7 kriteria yang perlu kita pikirkan dulu sebelum kita membeli hardware. Kalau cost atau biaya tidak masalah, ya beli aja yang paling bagus semua ya. Tapi kalau biaya bermasalah, maka kita harus cari trade off-nya atau titik temunya. Baik, di bagian kedua ini kita tadi sudah belajar tentang tipe-tipe hardware komputer, kemudian peranan dari hardware komputer, kemudian apa itu hardware internal, contoh-contoh dan gambarnya juga ada tadi. Apa itu hardware eksternal, apa itu hardware yang mudah diakses, dan yang terakhir kita bahas tentang kriteria dalam memilih hardware. Ini referensinya, referensi juga berkembang ya. Ini masih referensi lama, mungkin sekarang bisa juga di googling aja. Sudah banyak ya, entah di Google, entah di TikTok, entah di Snack, Hello, Facebook, YouTube. Sudah banyak yang bercerita tentang ini. Nah, paling tidak dengan adanya pembelajaran ini, ketika kita menemukan video tentang hardware, kita sudah langsung bisa menempatkan ya, oh itu hardware ini nih, tipe ini, jenisnya ini, gunanya ini. Sebaiknya untuk mempermudah aksesnya bisa ditambahkan ini, nah, gitu. Dengan pembelajaran ini, ketika kita melihat tayangan-tayangan tentang hardware, kita sudah bisa langsung menempatkan atau langsung cepat memahami hardware yang ditayangkan tersebut. Ya, saya cukupkan untuk pembahasan topik pertama ini. Untuk pertanyaan dan contoh-contoh bisa kita gali lagi, bisa kita diskusikan lagi pada saat pertemuan di kelas. Kita sempurnakan dengan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.